Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Pada video kali ini saya diminta oleh teman untuk membuat tutorial caranya menghapus dan alat lah ya di Dapodik, kemudian merubah jumlahnya juga. Jadi di video ini ada merubah jumlah alat dan menghapus alat dan bahan yang ada di Sarpras, alat dan buku lah ya, pokoknya seperti itu. Nah, pertama kita langsung saja login ya teman-teman. Registrasi, salah. Maaf. Masuk ya. Selanjutnya kita tunggu dulu ya. Ini di tampilan dashboardnya seperti ini teman-teman, kita tunggu dulu ya. Kalau muncul terputus dengan server ini abaikan saja, tidak masalah ya. Ini kita oke. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menghapus alat, angkutan, dan buku ya. Jadi ada beberapa cara untuk menghapus. Di sini yang jelas kita masuk ke alat ya, ini alat angkutan. Kemudian teman-teman silakan cari Sarpras yang mau teman-teman hapus ya. Jadi misalnya di kelas 11 multimedia 2 apa yang mau dihapus atau apa yang mau dikurangi ya. Bisa. Kemudian di ruang guru, jadi teman-teman harus tahu dulu alat dan angkutan atau bukunya itu ada di ruang mana ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada menu hapus. Nah, ini ada yang kita akan menggunakan menu ini. Ini untuk apa? Nanti kita bisa lihat ya, kita bisa pakai. Terus ada, kalau nggak salah berarti ada 2 menu ya. Nah, kita akan mencoba di sini. Saya akan menghapus apa ya? Sebentar ya, teman-teman. Ruang guru, kursi guru, jam dinding, meja guru. Ya, ini kita akan menghapus kontak-kontak ya di sini. Misalnya ini sudah tidak ada atau memang sudah harus dihapus. Jadi ini saya akan coba hapus. Teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau memang ini bisa, kita boleh langsung menggunakan menu hapus ini ya. Klik hapus. Kemudian ini ya. Nah, kalau ada seperti ini kita tidak bisa hapus teman-teman ya. Kalau ada alat data periodik berarti kita tidak bisa menghapus alat ini karena di tahun sebelumnya atau di semester sebelumnya itu sudah ada alat ini, sudah ada dari tahun 2018 semester 2 seperti itu. Jadi menu hapus ini tidak bisa digunakan. Jadi menu hapus ini hanya bisa digunakan untuk yang memang baru dibuat di semester ini. Misal ini ya. Ini kelas 11 multimedia 2 itu saya baru buat di semester ini. Ini kita bisa hapus sepertinya ya. Oh, ternyata ini juga ada di 2019.2. Kita coba cari yang baru. Oh, saya tambah dulu saja. Saya tambah ya. Misal ini saya menunjukkan fungsi hapus ini misalnya. Ini saya kodenya berapa ya untuk ini, asal saja dulu. Kelas 11 multimedia 2. Ini coba ya. Milik simpan. Data alat berhasil ditambah. Sebentar ya. Nah, di sini ada ini ya, kursi guru. Ternyata kursi guru. Ini kita bisa hapus, teman-teman. Jadi ini kita klik hapus
ya. Nah, di sini karena alat dari Blockgrant dan data periodiknya tidak ada, maka ini bisa kita hapus ya. Kita hapus seperti ini. Ini ya di sini. Jadi ini sudah tidak ada ya di kelas 11 Multimedia 2, ini tinggal di-refresh juga nanti hilang. Nah, menu hapus ini berarti digunakan untuk menghapus alat, buku, atau angkutan yang memang kita buat di semester ini. Jadi di semester sebelumnya memang belum ada seperti itu. Lalu bagaimana caranya ketika kita harus menghapus sesuatu yang dari tahun sebelumnya itu sudah ada ya. Kalau pakai menu ini tidak bisa teman-teman ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti memang dari 2018 itu sudah ada. Jadi kita tidak bisa menghapus, teman-teman ya. Menu hapus ini tidak bisa dipakai. Jadi langkah pertama adalah ini kita refresh dulu, takutnya tadi masih belum sempurna ya menghapusnya. Sebentar kita refresh dulu. Nah, di sini saya akan menghapus tadi yang ada lemarinya. Nah, ini ya, misal kontak-kontak saja. Di sini saya kalau pakai hapus ini tidak bisa ya, karena di sini tahun 2018 ini kontak-kontak itu sudah ada, teman-teman. Jadi, kalau kita mau menghapus itu kita gunakan menu ini. Menu aksi, kemudian hapus pembukuan ya. Di sini dipastikan semuanya yang mau dihapus itu tepat ya. Ruang kelas 10 multimedia 1 ini kontak-kontak nama spesifik. Nah, hapus buku. Di sini hapusnya kenapa? Kita bisa saja menggunakan karena bencana atau dibongkar atau dipindah tangankan atau disita atau koreksi data. Ini bisa saja kita sering pakai dengan koreksi data ya, karena setelah dicek misalnya di kelasnya tidak ada seperti itu ya. Jadi saya pakai koreksi data. Tapi untuk teman-teman silakan menyesuaikan saja keperluan teman-teman masing-masing kenapa bisa menjadi dihapus seperti itu ya. Nah, ini kita tunggu, kemudian kita ke ini tanggalnya juga kita isi teman-teman ya. Kita isi tanggal ini, klik saja langsung atau bisa dengan menggeser, dengan mengklik misalnya dari bulan berapa, misal mau dihapus ya. Misal Februari bisa diklik, tahunnya dicari, sesuaikan saja ya. Nah, ini misal tanggal 19 Februari dihapusnya ya, maka akan menyesuaikan, lalu klik simpan ya. Kemudian, nah, data alat berhasil diperbaharui, maka kotak-kotak sudah tidak ada ya. Teman-teman boleh lihat sendiri di sini ya. Kemudian ini tempat sampah ini berarti untuk menghapus itu sudah ya, sudah selesai teman-teman. Jadi ada dua menu hapus, hapus di sini dan hapus di sini ya. Kalau ini itu untuk menghapus yang memang baru dibuat di semester ini. Kalau menu aksi, hapus pembukaan berarti kita menghapus yang sudah ada data periodiknya seperti itu teman-teman ya. Itu untuk menghapus alat dan angkutan dan buku ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mau merubah jumlahnya ya, sebagai sampel misalnya di sini kursi guru itu jumlahnya tidak ada di sini ya. Jumlahnya tidak ada, sedangkan di beranda kita lihat ya sebentar. Ini jumlah gurunya ada 10 nih misal ya. Jumlah gurunya ada 10. Berarti kita ke Sarpas alat dan angkutan, maka di ruang kantor atau ruang guru ya, ini saya pakai yang di ruang guru saja. Ini di ruang guru kita akan menyesuaikan jumlahnya ya. Ini malah di meja guru tidak ada ya teman-teman. Nah, ini ke untuk merubah jumlahnya adalah di sini menu aksi, kemudian periodik ya. Nah, maka di sini ada menu jumlah ya. Kita ganti menjadi 10 seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan dan tutup. Data alat longitudinal berhasil diperbarui, maka kursi guru akan berubah menjadi 10 ya. Jumlahnya sudah ada. Ini untuk yang lain-lainnya tinggal disesuaikan. Misalnya ini meja siswa kita yang tadinya
jumlahnya 24, kita karena ada peningkatan siswa atau penurunan siswa, kita rubah menjadi misalnya jadi 19 ya, karena ada yang keluar atau ada yang mutasi dan lain-lain. Kemudian sisa mejanya kita pindahkan ke ruang lain bisa saja ya. Maka kita simpan dan tutup seperti ini, maka meja siswanya akan berubah menjadi 19. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini juga kursi siswa otomatis harus menyesuaikan jumlah meja siswanya ya. Kita ganti juga seperti ini, kita simpan dan tutup. Kita tunggu dulu. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghapus kita pakai menu hapus ini atau kita pakai menu ini dan hapus pembukaan, dan pastikan ya teman-teman itu memang untuk koreksi data atau hal-hal lain. Ini hati-hati untuk menghapusnya ya. Jangan sampai barang yang sudah ada kemudian dihapus. Nah, misalnya seperti ini nih. Kursi siswa kalau kita hapus pembukuan ya, misal di kelas ini kelas 11. Ini misalnya karena bencana, misal nih simpan ya. Tanggalnya saya nggak isi nggak apa-apa. Ini kursi siswa nih ya. Kursi siswa tadi sudah saya hapus, maka nanti di sini jadi invalid ya. Makanya menghapusnya adalah harus benar-benar yang sesuai. Nah, di sini ya terdeteksi data tidak wajar, tidak memiliki kursi siswa. Maka kalaupun memang kelasnya itu rusak atau apa, kalau memang ada kelasnya ya tetap harus diisi jumlah kursi siswanya, kecuali kelasnya tidak aktif ya. Tapi saya juga sudah pernah mencoba ini untuk kelas 10 multimedia 1 saya anggap tidak aktif dan kursinya saya hilangkan, tetap tetap harus ada kursi dan meja ya. Ya, jadi ini kita harus isi teman-teman ya. Kembalikan ini berarti kita kurang kursi siswa, kita pilih tambah. Nah, jenis sarana ini kalau tidak ada, kan ini munculnya kode ya teman-teman, jenis sarana. Seperti ini ya, kita nggak bisa menulis misalnya seperti ini, jenis sarana. Nah, kalau nggak ada, kita tidak bisa menulis kursi siswa, itu tidak bisa. Nah, kalau klik simpan, nah ini misalnya ya, kursi siswa. Kita klik simpan, maka gagal menyimpan. Kolom jenis sarana harus diisi, karena tidak bisa kita tulis manual. Lalu, kok bisa tadi nggak muncul? Itu kalau teman-teman kesusahan ya. Ini kan saya mau menambah kursi siswa di kelas 10 multimedia 1. Kita tinggal cari kelas lain. Nah, ini kelas lain, maka akan ada kursi siswa ya. Kita ke sini, menu aksi, terus hapus pembukaan alat. Sebentar. Nanti dulu. Kursi untuk melihat kodenya ya, kita klik ubah. Nah, di sini ya. Di sini caranya. Kalau teman-teman tadi mau menambah kursi siswa di kelas 10 multimedia 1 tidak muncul kode Sarprasnya, maka teman-teman tinggal ke kelas lain yang sudah ada Sarpras tersebut, kemudian klik ubah. Nah, di sini nanti akan muncul, oh ternyata kursi siswa itu kodenya adalah 2 ya, ini ya. Kodenya 2. Maka kita close, kita kembali ke kelas multimedia 1 ini ya. Mana tadi kelas 11 multimedia 1. Nah, ini tadi saya hapus kelas berapa ya yang tidak ada kursi siswa ya? Kursi siswa. Sebentar, kita ke validasi. Kelas 10 ternyata kelas 10. Kelas 10-nya kita cari dulu kelas 10. Loh kok hilang? Kelas 10 mana kelas? Kita cari kelas 10-nya dulu. Kelas 10 multimedia 1. Nah, ini ya. Di sini kan tidak ada kursi siswa. Tadi di kelas lain kursi siswa itu kodenya 2. Berarti kita tinggal tambah. Nah, jenis sarannya ini kalau diklik sini nggak muncul, kita tinggal tulis saja 2 ya. Lalu tab, ruangnya kita pilih kelas 10 multimedia 1 ya.
kemudian kita namai kursi siswa. Spesifikasi kosongin saja nggak masalah, kemudian kepemilikan simpan ya. Maka data alat berhasil dibuat. Seperti itu teman-teman cara mengantisipasi kalau kodenya itu tidak muncul ya. Karena harusnya di sini jenis sarana itu otomatis ya, pakai kode. Tapi karena tadi tidak muncul ya kita lihat saja di kelas lain kodenya apa lah, kita tulis manual. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa untuk masalah alat, angkutan, dan buku caranya hampir sama untuk menghapus atau merubah jumlah dan menambah itu bisa dilakukan dengan gampang dan benar ya. Ini sudah terbukti seperti ini cara-caranya ya. Begitu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah dari video ini atau kurang jelas. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar saja. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.